سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ila an qala, sampai kepada perkataan daripada Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, la tamuddanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiq illa an tara anna al-mu'tiya fihim maulak فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم. Janganlah kamu memanjangkan tanganmu, janganlah kamu menengadahkan tanganmu ilal akhdhi minal khalaiq, kepada mengharap pemberian segala makhluk, illa kecuali antara annal mu'ti fihim maulak, bahwa kamu memandang pemberian itu makhluk sejatinya adalah pemberian daripada Tuhanmu. Artinya si makhluk hanya sebagai wasilah, hakikatnya adalah itu pemberian Allah. Fa'idha kunta kadzalik, maka apabila keadaanmu seperti itu, artinya dia diberi oleh orang dan dia memandang kepada orang yang memberi itu bukanlah hakikatnya pemberian itu orang, melainkan orang itu hanya sebagai wasilah dan hakikatnya adalah itu pemberian Allah, maka fakhudh, ambil. Ujar al-Imam Ibn Athaillah, ma wafaqaqal ilm, dengan syarat sesuai dengan pengetahuanmu. Membahas masalah menerima pemberian orang, ini adalah pembahasan yang dikhususkan kepada orang yang berada di maqam tajrid, bukan yang berada di maqam asbab. Orang yang berada di maqam tajrid, dia tidak mendapatkan itu rizki dari Allah melewati usaha. Dia tidak mendapati rizki dari Allah melewati bekerja, tapi dia mendapati rezeki dari Allah melewati pemberian makhluk Allah yang Allah jadikan sebagai wasilahnya, yang pada hakikatnya adalah itu pemberian Allah. Maka orang yang berada di maqam tajrid boleh menerima itu, tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, hatinya harus yakin 100% yang memberi itu adalah Allah, sedangkan makhluk hanyalah wasilah. Kenapa? Karena apabila orang yang berada di maqam tajrid memandang yang memberi itu semata makhluk, dia akan bepingkut pisit lawan si makhluk, dan kada lagi bapingkut lawan Allah. Kita ini ada punya tabiat di dalam hati, yang mana tabiat di dalam hati itu adalah suka senang kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Suka senang kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Bahkan dengan kebaikan orang itu kita
bisa mencintai itu orang. Yang tadinya tidak mencintai bisa mencintai, yang tadinya membenci bisa mencintai, yang tadinya tidak peduli jadi peduli, yang tadinya tidak ketergantungan jadi ketergantungan. Maka apabila orang yang berada di maqam tajrid ini memandang pemberian makhluk itu hanya semata makhluk Allah, ia lupakan, dia tidak kuat pada ketauhidan, maka apa saja yang dihadapinya selalu yang timbul di benak pikirannya si makhluk itu. Jaka ada si fulan lah, nyata sudah aku nih kada kelaparan. Nah biasanya si fulan itu muntah tamu memberi duit. Kenapa jadi kayak itu? Karena terpandang pemberian si makhluk, terpandang pemberian si fulan, lupa bahwa hakikatnya itu pemberian Tuhan. Jadi syarat pertama orang yang berada di maqam tajrid apabila diberi oleh makhluk sesuatu tanpa melewati usaha, tanpa melewati bekerja. Orang yang berada di maqam tajrid ini, datang-datang orang lain itu menjulungi duit, menjulungi sembako, menjulungi makanan, maka kata Imam Ibnu Athaillah, silakan ikam ambil dengan syarat ikam sudah bisa mendudukkan hati ikam bahwa itu murni pemberian Allah. Munnya sudah mampu menundukkan hati bahwa itu murni dari Allah, maka dia tidak akan ketergantungan kepada makhluk, tapi ketergantungannya kepada Allah. Sedikit kita flashback ataupun kembali ke pengajian atau kajian sebelumnya mengenai maqam asbab dengan maqam tajrid. Maqam asbab itu adalah maqam di mana hamba-hamba Allah itu mendapatkan rezeki melewati kerja, usaha seperti berdagang, bertani, apalagi berbisnis, mau jadi buruh, mau jadi pegawai, mau jadi apa saja yang dimana di dalamnya itu ada kerja, ada usaha, ada gerak dari si makhluk ketika ingin mendapatkan itu rezeki. Maka makhluk itu berada di maqam asbab, dan orang yang berada di maqam asbab kada boleh melirik orang yang berada di maqam tajrid. Dan orang yang sudah berada di maqam tajrid kada boleh juga melirik orang yang berada di maqam asbab. Orang yang berada di maqam asbab baik apabila dia menjalankan syarat-syaratnya di dalam maqam asbabnya. Syarat-syarat orang yang berada di maqam asbab apa? Dia bekerja dengan cara yang halal, sesuai tuntunan agama. Dia berusaha dengan tetap di dalam hatinya menundukkan itu sebagai kewajibannya, karena dia berada di maqam asbab. Dan orang yang berada di maqam asbab itu tanda-tandanya juga adalah dia punya tanggungan. Dia punya tanggungan. Umpamanya punya anak, dia punya bini yang menuntut dia harus memenuhi tanggung jawabnya untuk mencari nafkah buat anak dan bini. Ustadz, apa ada orang yang punya anak, punya bini tapi tidak berada di maqam asbab? Ada, tapi jarang. Kebanyakannya orang yang punya tanggungan itu pertanda dia sedang berada di maqam asbab. Dan apabila dia melirik ke maqam tajrid lalu meninggalkan usaha, meninggalkan ikhtiar,
dia telah berdosa. Kenapa? Mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga, yaitu mencari nafkah buat anak bini. Kita ambil contoh saja, ada orang yang baru duduk di pengajian, dapat ilmu amalan sugih, umpama ujar si guru, barang siapa mengamalkan amalan ini maka dijamin dia mendapatkan rezeki tanpa harus bekerja. Mandangar nang kaya itu sekali bulik lalu maampar pasahapan. Bini melihat yang bapak, Allahu Akbar, bis itu baca wirid. Yang bapak kada bagawi gabian, Allahu Akbar. Ya. Komat kamit muntungnya membaca amalan sugih. Ayat 1000 dinarnya, solawatnya, itu amalan bujur, karena salah, dan keutamaan serta fadilahnya tidak didustakan. Memang fakta banyak orang yang mengamalkan ini mudah dia dapat rezekinya, tapi dia salah memaham. Siapa yang salah memaham? Yang orang berada di maqam asbab ini, ya, memaksakan diri untuk berada di maqam tajrid lalu meninggalkan ikhtiar. Jika seandainya dia ikhtiar dengan beramal, nah ini yang bagus, ya. Ikhtiar tetap jalan, berdagang umpama tetap jalan sambil beramal, umpama di kantor atau di pasar dia baca surah Waqiah, dia baca Quran, dia baca sholawat, ya. Waktu masuk ke toko umpama buka pintu ucap bacaan ayatul kursi, itu suratul ikhlas 3 kali, tak dibuka itu toko, masuk dia lalu membuka tirai atau menaruh barang toko, bacanya wa zayyanaha lin-nadhirin wa zayyanaha lin-nadhirin. Amalannya nih, nah sekaligus biar mudah mencatat silahkan yang berdagang, wa zayyanaha lin-nadhirin, bacanya. Ya. Duduk pulang ia sambil menunggu pelanggan atau pembeli, bacanya pulang ayat 1000 dinar, wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bacanya pulang sholawat, pokoknya sehari kada kurang 100 kali, lebih iya. Di situ bacanya ini sembahyang duha-nya. Ini bagus, sambil berdagang, sambil beramal. Ini orang yang berada di maqam asbab yang selamat. Ya, ini ada orang yang tadi kasusnya, dia berada di maqam asbab, mendapat amalan sugih, meninggalkan maqamnya, lalu memaksakan diri berada di maqam tajrid, beramal tanpa begawi. Terus inya seperti itu, anak bini gurunum-gurunum yang baras habis, si anak pulang, bah bayar sekolah, habis itu pulang si bini, yang bayar listrik. Nih nah, lagi berusaha apa pian nang gitu, itu lain berusaha, bahnya itu beramalan, ya ini usahanya, nah ini usahanya. Nah ini orang salah memaham. Dalam keadaan yang sudah ditetapkan oleh Allah baginya di maqam asbab, lalu dia memaksakan masuk ke maqam tajrid dan meninggalkan semua maqam asbabnya, tidak lagi dia bekerja, duduk di pasahapan, maka duduk di pasahapannya bukan lagi menjadi pahala baginya. Kenapa? Dia telah meninggalkan tanggung jawab utama. Mencari nafkah bagi laki-laki hukumnya wajib. Memberikan makan kepada anak bini hukumnya wajib. Warizquhunna kiswatuhunna bil ma'ruf, ya kan? Wa 'alal mauludi lahu, apa itu dalam Al-Qur'an, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini ayyutimma radha'ah.
Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi seorang ayah, ya kah? Ayat setelahnya, kalau mulai atasnya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini ayyutimmar radha'ah, bagi seorang ibu dulu. Dia punya kewajiban untuk menyusui anaknya. Sampai kapan? Sampai 2 tahun dengan sempurna. Apabila dia sanggup. Apabila dia tidak sanggup, boleh menggantikannya dengan susu formula atau disusukan dengan orang lain. Nah, selanjutnya ayatnya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan atas seorang ayah itu wajib memberikan makan kepada anak dan bininya. Seorang laki-laki wajib memberikan makan kepada istri. Wa kiswatuhunna, pakaiannya, bil ma'ruf, dengan baik. Itu merupakan kewajiban bagi setiap seorang suami. Dan ketika dia menjadi seorang suami, pastinya dia punya tanggungan. Bini mun kada bisi anak tambahnya lagi anak lawan bini. Maka dia sedang menjalani makom asbab yang dia diwajibkan untuk menjalankan usaha ikhtiar. Ketika seorang suami atau seorang ayah melakukan pekerjaannya, melakukan usahanya atau perdagangannya dengan dia berada di makam asbab, lalu meninggalkan pula dengan kewajiban dia kepada Tuhan, salah pula. Jadi orang yang di makam asbab ini ikhtiar secara keduniaan dia diwajibkan, ikhtiar secara kewajiban dia untuk menjalankan kehambaan juga dijalankan. 2. Makanya banyak orang yang berada di makam asbab ketika melihat orang yang berada di makam tajrid tergiur, hendak pindah. Nyamannya kayak sidin tuh kada bagawi, duit datangan ya. Biasanya itu yang membuat tergiur. Nyamannya sidin ya kada bagawi, tulak haji setahun sekali. Nyamannya sidin kada bisi usaha, tulak umrah tiap bulan. Ada pandangan seperti itu dari orang yang berada di makom asbab kepada orang yang berada di makom tajrid, yang itu adalah hasutan-hasutan atau godaan-godaan syaitan yang hendak merusak jalannya yang sudah berada di makom asbab. Ini orang yang berada di makom asbab, dan dia apabila menjalankannya dapat pahala lebih, dapat kebaikan, di situ lepas daripada tanggung jawab. Orang yang tidak berikhtiar adalah orang yang tidak menjalankan perintah Tuhan. 1. Orang yang tidak berikhtiar adalah orang yang sudah mengkhianati amanah kemampuan yang Allah berikan kepadanya untuk berikhtiar. 2. 3. Orang yang kada mau berikhtiar adalah orang malas. Dan penyakit malas kada ada obatnya. Kayak anak mau obati, disuruh bawa obat malas juga ya. Disuruh untuk begawi malas juga. Lalu apa obatnya malas? Paksagin. Nah itu dah obatnya malas, dipaksa. Itu solusi bagi orang malas. Ini bagi orang yang berada di makam asbab. Nah sekarang ada orang yang berada di makam tajrid, inya kada bisi anak, inya kada bisi bini, inya hidup sendiri. Ini tanda secara lahiriah lah. Tanda secara lahiriah orang apabila tidak punya tanggungan berarti dia berada di makom tajrid, karena tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahi orang di belakangnya, karena tidak ada orang di belakangnya, tidak ada tanggungannya, dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Andai saja ya kan, dia tetap bekerja, dia tetap berusaha, apakah dia merusak makom tajridnya? Jawabannya tidak, tapi tidak ada hasilnya. Kasih contoh, ada orang begawi ke sana kemari,
Tapi tadi catatannya apa? Tanda lahiriahnya dia tidak punya tanggungan. Kesana kemari dia begawi. Tak begawi A gagal, begawi B gagal, betani gagal. Bis itu pulang 4 orang gagal. Bis di mana aja inya mencoba untuk berusaha selalu gagal. Terus inya berusaha hingga akhirnya dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Pasrahnya terakhir, usahanya sudah dilakukan. Duduk dia pesahapan, tiba-tiba datang pengurus Masjid Al-Falah. Ujar pengurus Masjid Al-Falah, Pak Haji sudah haji berarti lah. Biasa orang Banjar yang buat orang Bukpuyah putih, Pak Haji kada haji gini, Pak Haji ya lah. Anggap saja panggilannya Pak Anang. Kami dari Masjid Al-Falah mentargetkan untuk penyerahan atau penyaluran bantuan kepada orang-orang yang berhak, dan Bian terpilih salah satu daripada orang yang berhak, setiap bulan mendapatkan bantuan sembako sekian, ya, uang sekian. Mikir orang yang berada di makam tajrid tadi, sebelumnya dia tidak menyadari bahwasanya dia sedang berada di makam tajrid. Tapi dengan datangnya panitia Masjid Al-Falah, dia sudah mulai paham. Aku begawi ke sana kemari, kada dapat apa-apa, berdiam di pasahapan, beribadah, datang orang mendatangi, mengantarkan sembako dan uang. Lalu dia memandang ini bukan pemberian panitia, tapi pemberian Allah, maka dia selamat di makam tajrid. Tapi kalau dia memandang hanya kepada panitia Masjid Al-Falah, pertama dia tidak selamat di makam tajrid, kedua dia akan ketergantungan kepada panitia Masjid Al-Falah. Maka apabila dia ketergantungan kepada panitia Masjid Al-Falah, panitianya berubah, konsep bentuk pembagiannya pun bisa berubah. Akhirnya kada sampai kayaknya, lalu grunom ya jalah. Panitia yang dulu tuh baik meninggal sudah. Ini panitia yang hanyar nih, kada sesuai dengan yang bahari, kada sampai lawan aku bantuan. Padahal sebelumnya kada pernah mengharap panitia itu datang dengan sendirinya. Panitia yang dulu, setelah panitia yang dulu tuh mati, panitia yang hanyar berganti, konsepnya berganti, inya malah menyambat panitia yang hanyar salah, panitia yang hanyar kada baik dan lain sebagainya. Menandakan apa? Dia tidak sukses berada di makam tajrid. Kenapa? Karena ketergantungan kepada makhluk. Dan orang yang berada di makam tajrid, di antara tandanya dia tidak bisa mengajukan tuntutan pada hukum kausalitasnya, sebab akibatnya. Dulu dibari oleh panitia, sekarang kada kawannya mengajukan ke pengadilan. Kenapa? Karena tidak ada janji kontrak, tidak ada nilai esensi usaha pada dirinya, tidak. Beda dengan orang berdagang, beda orang yang berbisnis, beda orang yang bekerja. Ada jalan untuk menuntut hukum kausalitasnya, sebab akibatnya. Umpama orang itu bekerja, kalau tidak masuk kerjanya, si perusahaan bisa nuntut kepadanya melewati jalur hukum. Ya, enggak. Tapi kalau orang yang berada di makam tajrid, anda kemana nuntut? Karena tidak ada esensi kerja baginya. Orang yang datang mendatanginya, orang yang menyerahkan bantuan kepadanya. Makanya di sini disebut oleh Nabi, man ja'ahu min akhihi ma'rufun. Barang siapa datang kepadanya dari saudaranya yang berbuat baik kepadanya, min ghairi israfin wala mas'alatin, dengan tanpa mengharap dan juga dengan tanpa meminta, maka kata Nabi apa? Falyaqbalhu wala yaruddahu, maka terima dan jangan ditolak. Fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaih.
Karena hanya saja itu merupakan rezeki yang Allah datangkan kepadanya. Jadi datang orang membariinya, datang orang menyerahkan bantuan, datang orang menjulungi sembako dan lain sebagainya. Dia tidak mengharap kepada itu bantuan, dia tidak meminta kepada itu bantuan. Maka apabila datang itu, maka jadi terima, falyaqbalhu, ambil, wala yaruddahu, kada boleh ditolak. Jadi orang yang berada di maqam tajrid tidak bisa menuntut kepada yang memberi, yang apabila dia memandang orang yang memberi itulah yang memberiinya, dan ketika kada memberi inya kada kawan nuntut. Karena orang yang berada di maqam tajrid adalah orang yang sedang berada di maqam di mana dia hanya berhubungan secara pribadi antara dia dengan Allah, bainahu wa bainallah. Tidak ada hubungan dengan makhluk dalam artian untuk masalah mendapatkan rezeki dia tidak boleh mengaitkan kepada makhluk, tidak boleh mengaitkan itu dari segi lahirnya. Umpama orang yang berada di maqam tajrid sambil berusaha, memaksakan berusaha, ya kan? Jamin usahanya pasti gagal, selalu saja gagal, kada pernah menguntungkan, malah mendatangkan kerugian. Itu diantara tanda orang yang berada di maqam tajrid. Coba kita lihat kepada diri Nabi Muhammad SAW. Beliau berdagang umur berapa tahun? Sampai berapa tahun? Jamaah. Mulai berapa tahun sampai berapa tahun? Mulai ditinggalkan Kai Sidin, diserahkan kepada paman Sidin Abu Thalib. Di situ Sidin sudah mulai berdagang. Dibawa Abu Thalib paman Sidin ke Syam, dibawa paman Sidin ke Yaman untuk membawa dagangan paman Sidin, sampai akhirnya ikut berdagang dengan Sayyidah Khadijah. Lanjut sampai umur berapa tahun? 25 tahun. Nikah Nabi kita dengan Sayyidah Khadijah. Ada tanggungan gak ada Nabi kita? Ada. Di belakang siapa? Ada Siti Khadijah. Tapi tandanya Nabi kita sudah pada saat itu berada di maqam tajrid, Allah hadirkan perempuan yang membawakan harta. Artinya Nabi kita tanpa bekerja pun hartanya sudah siap dengan Sayyidah Khadijah yang membawakan harta. Apakah Nabi kita setelah mendapatkan istri yang kaya raya, beliau meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau sebagai pemimpin rumah tangga untuk bekerja? Lihat, dari umur Selawi sampai umur 40 masih tetap beliau melakukan yang namanya hukum asbab. Tetap bekerja, tapi mulai diminimalis, mulai dikurangi, mulai porsinya itu dikecilkan. Sidin untuk apa? Untuk menuju angka 40. Dari angka 40 dan sampai beliau meninggal, beliau sudah berada di maqam tajrid yang tidak lagi bekerja. Di prosesnya dari maqam asbab ke maqam tajrid. Dari maqam asbab Nabi kita mengajarkan kepada kita begini cara orang yang berada di maqam asbab. Ketika Nabi kita berada di maqam tajrid, beliau juga mencontohkan begini orang yang berada di maqam tajrid. Karena Nabi kita itu uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Panutan yang baik, komplit di dalam diri Nabi kita. Seandainya Nabi kita hanya berada di maqam asbab, bagaimana orang maqam tajrid mencontoh? Atau seandainya Nabi kita hanya berada di maqam tajrid, bagaimana orang yang berada di maqam asbab mencontoh? Maka Nabi kita sudah mencontohkan kondisi berada di maqam asbab bagaimana, kondisi di maqam tajrid bagaimana. Sudah dicontohkan Nabi kita. Tinggal kita mau ngikut kada.
Jadilah diri sendiri dengan versi Nabi Muhammad. Jangan jadilah diri sendiri menurut versi diri sendiri, mau keharatan. Jadilah diri sendiri dengan versi Nabi Muhammad. Kalau dirimu berada di maqam asbab, lihat Nabi Muhammad ketika di maqam asbab. Kalau dirimu di maqam tajrid, lihat nabimu ketika berada di maqam tajrid. Hingga akhirnya Nabi kita waktu di Jabal Nur, di Gua Hira, beliau tidak lagi bekerja, tahannus saja lagi di Jabal Nur, di Gua Hira. Karena Sidin faham, Sidin sedang menjalankan maqam tajrid. Dan apakah Sayyidah Khadijah itu nuntut Nabi kita bekerja? Tidak. Apapun yang dilakukan Nabi kita, mau berada di maqam asbab hingga akhirnya di maqam tajrid, Sayyidah Khadijah tidak pernah mengusiknya. Makanya perempuan yang paling patut ditiru di akhir zaman ini adalah perempuan yang bernama Sayyidah Khadijah. Ini perempuan tidak pernah bilang tidak kepada Nabi Muhammad. Perempuan yang tidak pernah menolak apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Perempuan yang selalu mengerti apa yang dimaukan Nabi Muhammad. Ini perempuan idola laki-laki sejati, idola laki-laki mulia. Ya Rabb, kesimpulannya, apabila di antara pian yang hadir pada subuh ini berada di maqam tajrid, maka istiqomahlah berjalan di maqam itu. Istiqomah berada di maqam tajrid hingga ajal menjemput. Dan ketika datangnya pemberian makhluk bagi orang yang berada di maqam tajrid, pasang syarat pertama apa? Jangan memandang itu pemberian makhluk. Dua, dia harus punya pengetahuan bahwa yang diberikan itu adalah halal baginya. Halal baginya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab ini, ujar Sidin, ma wafaqal ilm, selama dia sepakat dengan keilmuannya, selaras dengan pengetahuannya. Apa yang diberikan oleh orang kepada dirinya, dia ngerti, tahu ini adalah halal ataukah tidak. Kalau dia tahu itu halal, dia ambil. Kalau itu haram, maka haram dia mengambil. Datang-datang orang memberi duit serangan pajar, umpama ya kah, dikasih duit, ya kah, asal hukumnya boleh kita menerima. Tapi ketika yang memberi ini ngasih syarat harus nyucuknya, maka jadi haram kita mengambilnya, kecuali kita mau mengikuti syarat ketentuannya. Munnya pian dikasih duit lalu dikasih syarat harus mencucuk dan mencoblosnya, lalu pian ambil duitnya, pas pemilihan pian kada mencucuknya, pian berdosa. Kalau pian mencucuknya, pian dosa juga. Dosanya di mana? Jadi masuk riswah, arwashi wal murtashi finnar. Pian mencoblosnya bukan karena hati nurani, tapi karena sogokan. Serba salah kada? Serba salah. Tapi kalau datang-datang orang menjulungi duit, baik itu calegnya kah, capresnya kah, cawapresnya kah, tapi dia tidak meminta syarat untuk dipilih, hanya ngasih aja, ambil duitnya halal. Hei jamaah, kalau datang-datang julungi duit pian 1 juta, nah Pak Haji kesan pian 1 juta, lalu je pian adalah syaratnya ada, pakai makan ikhlas aku, pakai makan. Tapi kalau sudah Sidin berucap, ngatakanlah cucuk aku. Wah,
Sekali ambil jarum nyucuk ke belakang. Namunnya ini ngasih syarat seperti itu, kita mengikuti syaratnya jadi riswah hukumnya. Kita kadang ikuti syaratnya jadi dosa karena tidak memenuhi syarat yang dijanjikannya. Jadi dilema. Bagusnya kayak apa Ustadz? Kami tolak ini. Saya kadang ngalih-ngalih caranya langsung pian sambat ya kah? Maaf yang julungi duit nih boleh aja lo kok kada nyucukinya. Oh kada boleh ya. Nah mau kada boleh kuju beli kakak nih kam. Selesai. Oh iya kada apa-apa ayo ha pakai ha. Masalah nyucuk tuh hak pian. Wah ambil. Jamaah. Ini parak sudah musimnya. Masya Allah. Jadi bepandir aja langsung belak-belakan pian Pak Bu. Apabila ada serangan pajar, maaf nih yang membagi duit nih nah. Tapi serangan pajar biasanya kada berbentuk orang, tiba-tiba di depan rumah ada sudah. Nah ini yang ngalih benar. Tiba-tiba ada di depan pintu sudah. Moh berplastik bergantung di muka lawang baras sembako ya kah? Kayak apa nih Ustad? Maka apabila di dalam plastiknya itu ada ketentuan syarat, berasnya pian makan jadi beras riswah, bagusnya kayak Ustaz, sudah serahkan balik kepada ampunnya atau julung ke fakir miskin. Munnya kada mau, ada harapan bang buahnya tuh kada mau, buah bulikakan diambilnya jual. Jamaah banyakkan kejadian. Masya Allah, datang ke masjid nyumbang karpet, alhamdulillah. Syaratnya harus memenangkan si dia. Sekalinya pas kada menang karpetnya diambil pulang. Ini hungang namanya. Ya Allah. Apabila masjid diberikan bantuan dari caleg, Bapak dah aja bujur-bujur, maaf Pak, kami hanya bisa mendoakan. Kada bisa menjamin masyarakat kami 100% memilih pian. Hanya mendoakan. Ya kada apa-apa doakan aja, pakai aja karpet. Kada apa-apa pakai. Datang ke tuan guru doakan ulun lah. Mudahan ulun menang sukses. Ujar gurunya insyaallah amin. Berdoa gurunya ya Allah menangkan yang terbaik. Kan kada salah kalau menangkan yang terbaik. Kalau ia mendengar sidin, guru doakan nama ulun sambat. Ujar si gurunya, maaf, yang tahu terbaik atau kada tuh Tuhan bukan aku. Tetapinya menjalung duit umpama, ambil halal bagi si tuan guru untuk mengambilnya. Kenapa? Hanya minta doa, kada minta coblos. Doakan. Iyalah. Kalau Ustadz didoakan bang secara khusus, doakan mudahan si fulan itu menang, lalu mendoakan ya Allah mudahan menangkan inya dan berikan taufik untuk dia menjalankan yang baik. Bagus. Jangan ucap ya Allah jadikan inya karena inya yang terbaik. Ujar Tuhan muha ikam tahu di mana ikam. Ya, berdoa ya Allah. Apalagi dengan kalimat jika adalah si fulan ini pemimpin bangsa kami yang terbaik, menangkan ya Allah. Jika tidak, berikan yang terbaik buatnya ya Allah. Kan bagus kalau mendoakan pian sudah berarti sudah menjalankan apa yang ia mau, ya kan? Lalu karena dari suahlah Ustadz, ini kan hubungannya doa. Hubungannya doa bukan hubungan kepada yang sifatnya mencoblos atau kada. Kalau mencoblos itu jelas sudah nyata dia mencoblos itu mendapatkan suara 1 atau 2, 3. Tapi kalau doa siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Kayak pian datang orang lalu julungi duit Pak Haji doakan Bang ulun. Doa apa? Doa mudahan tanah ulun payu. Kena munnya payu ulun beri pian 10%. Umpama nih. Payu ya kan julung 10%. Boleh Ustaz? Jelas boleh. Tidak masalah. Kalau ada orang datang, Ustaz, ini ulun jual tanah nah.
Cuman tanahnya ini tanah maaf minta halal minta ridho Ustaz, tanahnya ini kada baik pang sengketa, tapi pian berdoakan mudahan orang itu kada melihat ada sengketa. Nah ini kada boleh. Sudah jelas tanah itu sengketa kada boleh dijual, kada sah hukum jual belinya. Si guru berdoa mendoakan sesuatu yang jelas kada baik, maka si guru umpat andil di dalam dosa itu. Jadi si guru harus tahu juga tanahnya yang mana, jangan asal doakan. Jadi dua tanahnya kayak Pak bagus aja, kalau bersertifikat aja, kalau ya kita berdoa bimbai mudahan lakas payu. Tapi mun tanah ikam bersengketa lah, mudahan kada payu-payu di sini. Kenapa? Karena kan mengakibatkan si guru terikat dengannya. Masya Allah. Terikat apa? Terikat yang kada baik. Nah jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pintar dan bijaklah kita dalam menerima pemberian. Tidak dilarang kita menerima pemberian selama kita memenuhi syarat, khususnya yang orang berada di makom tajrid, orang yang berada di makom tajrid yang bukan di makom asbab. Mudah-mudahan yang berada di makom asbab Allah berikan taufik untuk menjalankannya sukses hingga husnul khotimah. Orang yang berada di makom tajrid mudah-mudahan Allah berikan taufik sukses dalam menjalankannya hingga husnul khotimah. Amin Allahumma amin.